Assalamualaikum teman-teman. Rekan saya, calon guru penggerak, memberikan saya sebuah soal studi kasus, dan saya harus memberikan pendapat saya tentang kasus ini. Lengkapnya kasusnya seperti ini. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. Contoh ya. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Nah, itu masalahnya teman-teman sekalian. Jadi kepala sekolah meminta untuk mengupayakan agar nilai murid-murid tinggi gitu ya. Agar nilai murid-murid tinggi. Bahkan beliau menegaskan kalau perlu nilainya dinaikkan 10 poin. Misalnya nilainya 70, maka kita jadikan 80 dan seterusnya. Agar nilai raport mereka ini nanti dapat meluluskan siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur raport gitu. Nah, pertanyaannya adalah seandainya Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman masalahnya ya. Jadi teman-teman sekalian, secara pribadi saya berpendapat keinginan dari kepala sekolah dapat kita pahami dan kita mengerti. Tidak hanya beliau, kita sebagai guru pun sebenarnya menginginkan agar siswa-siswa kita berhasil dalam meniti pendidikannya. Dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang diidamkannya gitu, perguruan tinggi terbaik di manapun gitu. Tentu saja untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut persaingannya pasti ketat, dan tentu saja siswa-siswa dengan nilai terbaik atau
siswa-siswa dengan nilai tes terbaik lah yang akan diterima. Jadi harapan kepala sekolah agar siswa-siswa di sekolah yang beliau pimpin dapat paling tidak 25% berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri yang diidamkan, yang diinginkan, tentu dapat kita mengerti. Tetapi permintaan kepala sekolah untuk agar guru-guru menaikkan nilai siswa 10 poin, misalnya nilai 70 jadikan 80 begitu, secara pribadi saya kurang setuju sebenarnya. Itu barangkali tidak akan saya lakukan. Mungkin yang saya lakukan adalah mengupayakan agar proses belajar kepada siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia, kebetulan ini contohnya kan dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia, akan lebih saya intensifkan begitu. Jadi dengan pembelajaran yang lebih intensif, maka saya harapkan nanti murid-murid akan memperoleh nilai minimal seperti yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima siswa dengan nilai rapot tersebut, misalnya 80 atau 90 begitu. Jadi tidak memberikan begitu saja atau mengatrol atau merubah nilai siswa yang tadinya 70 menjadi 80 begitu, tidak. Cara seperti itu mungkin saya kurang setuju. Saya akan upayakan agar murid-murid benar-benar dapat memperoleh nilainya itu sesuai dengan sebenarnya begitu, tidak berdasarkan bim salah bim yang kita lakukan begitu, tidak main sulap kitanya gitu dalam memberikan nilai begitu. Mungkin dengan cara memberikan banyak latihan-latihan, dengan memberikan motivasi belajar, peningkatan lah, pokoknya kita upayakan terjadi peningkatan belajar kepada siswa yang akan lulus ini, sehingga nanti nilai yang mereka peroleh adalah benar-benar nilai real yang berdasarkan kemampuan mereka. Karena kalau kita lakukan seperti yang diminta oleh kepala sekolah, itu sepertinya kita melakukan kebohongan kepada masyarakat maupun kepada perguruan tinggi nanti yang kebetulan menerima anak ini. Nilainya 70, kita berubah menjadi 80. Ini adalah suatu bentuk kebohongan, bukan nilai nyata begitu. Jadi seandainya pun murid tersebut lulus dengan nilai hasil katrolan tadi, hasil kita naikkan 10 poin tadi, berhasil lulus di perguruan tinggi tersebut, padahal kenyataannya sebenarnya dia tidak mampu sebenarnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut, maka ini nanti juga akan berakibat buruk kepada siswa tersebut, karena dia tidak dapat mengikuti pelajaran di perguruan tinggi tersebut, dan itu juga akhirnya akan merusak nama baik sekolah kita. Ternyata murid-murid yang lulus dari sekolah kita dengan nilai tinggi dan diterima di perguruan tinggi tersebut akhirnya gagal dalam menyelesaikan pelajarannya, dan hal ini tentu saja akan menimbulkan prasangka tidak baik terhadap sekolah kita, dan bisa saja sekolah kita dicurigai telah mengada-ngada tentang nilai siswa yang sebenarnya begitu, sehingga nanti sekolah kita tidak akan mendapat undangan lagi untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur nilai raport begitu. Jadi barangkali itu yang mungkin saya lakukan. Jadi
tidak akan memberikan nilai kepada siswa dengan gratis begitu, dengan memberikan nilai raport bagus dengan mengubah nilai siswa tadi yang tadinya rendah menjadi tinggi gitu, agar dia diterima di perguruan tinggi. Tapi yang akan saya lakukan adalah mengupayakan peningkatan belajar. Jadi kita intensifkan belajar mereka dan kita tingkatkan motivasi murid-murid tersebut sehingga akhirnya mereka mempunyai nilai yang bagus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kita berikan latihan-latihan soal dan pembahasan-pembahasannya sehingga seluruh materi yang kita ajarkan dapat mereka kuasai begitu. Dan yang lebih penting lagi, kita tingkatkan motivasi siswa ini, kita tingkatkan motivasi murid-murid ini agar mereka bersemangat untuk belajar, karena mereka akan bersaing di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi yang akan mereka capai dengan menggunakan nilai raport. Jadi kalau nilai raportnya nanti tinggi, mereka dapat diterima begitu. Dengan demikian, kredibilitas kita di mata murid-murid dapat tetap terjaga dan murid-murid juga dapat meningkat nilainya. Sehingga dengan nilai tersebut mereka kita harapkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai raport. Sehingga harapan kepala sekolah agar sekolah kita baik di mata masyarakat karena berhasil meluluskan siswa-siswanya ke perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan, dan murid-murid kita di perguruan tinggi di mana mereka diterima nanti dapat mengikuti pelajaran di perguruan tinggi itu dengan sebaik-baiknya begitu. Sehingga nama baik sekolah kita memang benar-benar terjaga karena kita mengajar dan memberikan nilai dengan nilai yang sesungguhnya, bukan nilai yang kita ada-adakan, yang kita rekayasa, hanya dengan mengejar target agar sekolah kita termasuk sekolah yang banyak meluluskan siswa di perguruan tinggi terbaik begitu. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada kita adalah benar-benar real, jadi bukan sesuatu yang direkayasa. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang dibuat-buat, yang direkayasa, itu tidak akan lama bertahannya. Jadi hanya sebentar itu. Setelah itu nanti akan terlihat kebusukannya, akan terlihat kenyataannya, yang ternyata adalah siswa-siswa yang sebenarnya tidak pantas untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Karena nilainya adalah hasil nilai rekayasa, nilai katrolan yang diberikan oleh gurunya karena permintaan dari kepala sekolahnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pendapat saya menanggapi kasus ini. Kira-kira menurut teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan ditulis di komentar video ini. Jadi intinya adalah saya akan mendukung kepala sekolah yang berharap agar sekolah dapat meluluskan siswanya, murid-muridnya minimal 25% di perguruan tinggi negeri gitu. Tetapi permintaan kepala sekolah agar kita memberikan nilai kepada siswa, menaikkan nilai murid-murid 10 poin dari nilai sesungguhnya, itu saya tidak setuju. Karena ini bagaimanapun juga sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Tidak baik buat murid-murid tersebut dan juga tidak baik buat kita sebagai guru. Karena apa yang kita berikan kepada mereka dan apa yang mereka capai bukanlah hasil sesungguhnya begitu. Dan ini mungkin dalam jangka pendek mungkin kelihatannya bagus ya, dapat membuat mereka berhasil masuk ke perguruan tinggi dan sekolah kita jadi bagus di mata masyarakat karena banyak meluluskan siswa.
di perguruan tinggi negeri. Tetapi untuk jangka panjang nanti, ternyata setelah beberapa semester mereka kuliah di jurusan-jurusan yang mereka duduki, ternyata terlihat kemampuan mereka yang sesungguhnya, ternyata mereka tidak bisa, mereka gagal menyelesaikan mata kuliahnya, dan bahkan mereka sampai drop out, dan itu nanti akhirnya akan kembali memukul sekolah kita. Dan akhirnya orang tahu bahwa ternyata apa yang kita hasilkan adalah sebuah rekayasa, sesuatu yang kropos, sesuatu yang tidak sesungguhnya begitu. Nah, itu barangkali pendapat saya mengenai kasus ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.